Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih berbincang bersama Bapak Makin U. Nur Hadi. Beliau adalah Direktur Niaga PT Kereta Api Indonesia Persero. Pak Makin, tadi Ya, sempat ditanyakan sebelum jeda pada masa sulit pemerintah kemudian menyalurkan stimulus lah kepada perusahaan-perusahaan BUMN untuk PT KAI. Ada kemudian dana talangan dan juga kompensasi dari pemerintah. Sejauh ini update serapannya seperti apa dan efektivitas dari serapan tersebut seperti apa bagi kinerja perusahaan? baik. Baik, jadi alhamdulillah kita sudah disetujui oleh pemerintah untuk mendapatkan namanya dana PEN, ya, dana talangan PEN sebesar 3,5 triliun. Perjanjian fasilitasnya sudah ditandatangani, ya, dan ini nanti akan dipakai oleh kereta api untuk menjaga likuiditas dan operasional usahanya kereta api. Jadi dana ini nanti akan dipakai untuk operasional usaha yang selama ini kita memang mengalami defisit cash flow karena pandemi ini. Jadi ini yang nanti akan dipakai untuk kebutuhan modal kerja kereta api sehari-hari. Jadi ini kayak semacam talangan lah gitu untuk membantu napasnya kereta api dalam masa-masa pandemi ini. Kira-kira gitu, Mas. Baik, artinya insentif ataupun stimulus seperti ini memang betul-betul dibutuhkan oleh PT KAI untuk menjaga cash flow dari perusahaan. Baik, efektivitasnya sejauh ini seperti apa, Pak Makin? Artinya ketika kemudian ini sudah dicairkan, sudah digunakan, begitu dampaknya seperti apa dari kinerja perusahaan? Ya, jadi begini, karena ini adalah untuk operasional, ya, angkanya sekitar 3,5 triliun. Ya. Hitungannya adalah gini, jadi ketika masa pandemi ini, ketika penumpang terkena dampaknya penurunan sekitar 90%, maka kereta api mengalami kehilangan pendapatan. Yang selama ini pendapatan penumpang itu mungkin menyumbang sekitar 60% dari cash flow-nya kereta api. Ya. Sehingga maka kereta api mengalami defisit cash flow. Hitung-hitungan kita kira-kira sekitar 3,5 triliun. Nah, inilah yang dibantu oleh pemerintah berupa dana PEN, ya, pemulihan ekonomi nasional untuk menutup defisit cash flow itu. Sehingga dana PEN 3,5 T itu memang hitungannya sebesar perkiraan defisit cash flow-nya kereta api. Nah, ini nanti akan dipakai untuk membiayai kembali modal kerja yang dibutuhkan oleh kereta api dalam masa-masa pandemi ini, Pak. Jadi sangat efektif karena ini membuat kita kayak darah kita itu mengalir lagi lah, kira-kira kalau manusia itu seperti itu. Kira-kira gitu, Pak. Baik, adanya dana ini seberapa jauh ini kemudian akan mendongkrak kinerja dari PT KAI di akhir tahun 2020 dan akan membantu capaian target di tahun 2021, Pak Makin? Ya, jadi di tahun 2020 ini dengan adanya dana PEN ini dan beberapa selain dana PEN juga ada beberapa perubahan atau terobosan model bisnis yang kita lakukan, maka yang harusnya cash flow-nya kereta api itu defisit itu menjadi surplus kembali, menjadi tidak defisit gitu. Nah, sehingga ini menjadi dasar kita kereta api untuk membiayai modal kerja kita di tahun 2021. Gitu, Pak. Sehingga dengan adanya cash yang surplus, maka insya Allah operasional kereta api nggak mengalami kendala. Artinya kita masih punya kemampuan untuk mengoperasikan kereta sebagaimana masa-masa normal gitu, untuk tetap melayani masyarakat. Kira-kira seperti itu. Ya, dengan adanya berbagai macam support, berarti laju kereta api di Indonesia tahun 2021 akan lebih kencang begitu ya. Insya Allah kita doakan sama-sama. Baik, kalau bicara mengenai target sendiri tahun 2021 seperti apa, Pak Makin? Jadi kita memproyeksikan tahun 2021 itu dalam posisi yang cukup konservatif, ya, karena kami belum bisa mengukur secara pasti pandemi COVID ini akan berakhir kapan, gitu. Jadi kita cukup konservatif, mengajukan proyeksi bisnisnya kereta api ke Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, ya. Nah, kira-kira ukurannya adalah mungkin pendapatan kita akan naik antara 10 sampai 12%, kira-kira seperti itu dalam sisi konservatif, baik angkutan penumpang maupun angkutan barang. Dibandingkan dengan tahun pandemi atau dibandingkan dengan tahun normal pertumbuhan 10%? Dibandingkan dengan tahun pandemi, dibandingkan dengan tahun ini. Jadi
akan meningkat kira-kira 10% sampai 13% tahun 2001 pendapatan kereta api dibanding tahun 2020 gitu di masih masa pandemi. Itu proyeksi kita karena kita belum bisa memastikan COVID ini akan berakhir kapan gitu. Baik. Ya, itu Pak. Ya, indikator-indikator apa saja yang akan mendukung capaian target konservatif tadi, Pak Makin? Ya, yang pertama, kereta api kan memiliki minimal 3 sumber pendapatan, ya, sumber pendapatan penumpang, sumber pendapatan angkutan barang, dan sumber pendapatan lain-lain yang kita peroleh dari optimalisasi aset dan sebagainya, gitu kan? Nah, kami mencoba mengkombinasikan sumber pendapatan ini seoptimal dan semaksimal mungkin untuk bisa menjaga agar kinerja pendapatan kita itu nggak turun gitu ya. Jadi untuk angkutan penumpang sendiri itu kita proyeksikan mungkin hanya akan mengalami kenaikan itu kira-kira cuma 4 atau 5%. Nah, sumber pendapatan lain seperti angkutan barang kita akan optimalkan karena angkutan barang ini kan quote and quote nggak kena dampak nggak terlalu kena dampak pandemi COVID seperti penumpang. Karena ini adalah tentang lalu lintas barang, angkutan komoditi. Nah, sehingga ke depan kami sudah melakukan beberapa renegosiasi dengan mitra-mitra angkutan kita, termasuk untuk komoditi batu bara, minyak, CPO, semen. Nah, kita lagi melakukan negosiasi bagaimana untuk meningkatkan volume angkutan kita. Sehingga ini porsi angkutan barang mungkin ke depan akan lebih meningkat dibanding porsi angkutan penumpang. Yang selama ini angkutan penumpang itu lebih mendominasi. Baik. Gitu. Artinya kalau secara target dari peningkatan penumpang di tahun 2021 cukup konservatif, tapi ada ekspansi target di angkutan barang, begitu Pak Makin? Betul, betul. Baik, oke. Kita bicara mengenai bagaimana sebetulnya goal besar perusahaan-perusahaan BUMN menjadi perusahaan-perusahaan yang berstandar global lah. Dari KAI sendiri seperti apa? Apa yang kemudian dilakukan untuk mencapai mimpi besar tersebut, Pak Makin? Ya. Baik, jadi kereta api memiliki visi menjadi ekosistem transportasi yang terbaik ya di Indonesia dan mungkin di Asia Tenggara. Gitu. Nah, untuk mewujudkan menjadi ekosistem transportasi itu yang terintegrasi, nah, tentu banyak hal harus kita lakukan. Nah, selain itu juga di masa pandemi ini ada tambahan goals lain yang harus kita set up, yaitu bagaimana menyediakan melayani masyarakat dengan moda transportasi yang aman, gitu. Yang tadi saya bilang ke depan kita bukan ke depan, sekarang kita merubah konsep layanan kita. Nah, untuk mewujudkan itu maka kereta api satu kita langsung bisa memesan tiket moda yang lain untuk mengantar dia sampai ke rumah. Nah, ini sudah kita bangun sehingga nanti kereta api akan membuka diri untuk bekerja sama dengan mitra-mitra moda transportasi yang lain. Ada integrasi yang akan dilakukan begitu ya? Ada integrasi. Baik. Ya, termasuk integrasi ekosistem. Baik, gitu. Yang terbaik untuk PT Kereta Api Indonesia Persero, Pak Makin, terima kasih sudah bergabung. Waktu kita cukup pendek, sebetulnya ada hal yang saya ingin tanyakan, namun waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu Pak Makin. Sampai jumpa. Terima kasih, terima kasih. Ya. Dan pemirsa, tetap di Market Review, di paruh kedua kami akan berbincang dengan Pemprov Bali mengenai bagaimana upaya mereka terkait dengan menjaga ataupun merawat iklim investasi, kemudian juga pariwisata di sana. Usaha jeda berikut ini.